Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya, dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's Word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Come on, clap your hands. Here we go. That's it. Yeah, we're all in this together and we're having fun. We're here to spread the love of God to everyone. Gonna get a little crazy, yeah, a little wild. Here we go now, come give it a try. Move it to the left now.
Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Triska. Nah, adik-adik gimana kabarnya semua? Sehat-sehat selalu kan? Puji Tuhan. Pokoknya adik-adik jangan sampai sakit, adik-adik harus jaga kesehatan, harus menjaga protokol kesehatan dengan cara pakai masker kalau kemanapun berada, cuci tangan yang bersih, dan jangan lupa selalu berdoa. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada, oke? Nah, adik-adik tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Apa? Iya, benar sekali. Ini hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Siapa yang siap? Angkat tangan. Ada yang bau-bau ya, yang belum mandi ya. Yang sebelah situ, yang sebelah situ, yang sebelah situ. Udah mandi belum? Ayo cepet mandi, bangun dari tempat tidur. Jangan di tempat tidur. Ayo bangun. Mandi dulu, bau. Ih, nanti teman-temannya pingsan semua gimana? Bau. Ayo cepet. Kita tampil cantik, tampil ganteng, tampil keren di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kakak mau berdoa ya. Jangan ada yang rame. Masih rame ya? Oke, kakak mau doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Sebentar, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami semangat, berikan kami sukacitamu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk semangat. Kita yel-yel dulu yuk sebelum kita mulai. Kakak mau yel-yelnya let's rise. Ada yang tahu nggak? Kalau kakak bilang let's rise, running after Christ every day. Ikutin kakak ya. Let's rise, running after Christ every day. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita memuji nama Tuhan. Ikutin kakak ya. Yuk kita nyanyi sama-sama, kita nari sama-sama. Yuk. Ikutin kakak ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembayan dalam, melintasi alam, kita membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, salam dalam samudra, naik aku di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Bagus, ikutin kakak ya adik-adik, semangat. Yuk tepuk tangan. Daki gunung yang tinggi, turun lembayan dalam, melintasi air rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semangat adik-adik, ikutin kakak ya.
Tuhan Yesus selalu ada bersama kita di saat kita sedih, di saat kita bahagia, di saat kita melakukan apapun. Tuhan selalu ada di sisi kita, bersama kita, senantiasa selamanya. Semangat ya, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Yuk, kita gerak-gerak lagi yuk. Apa adik-adik? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka, di duka, kau ada karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah lari-lari, kita sudah loncat-loncat, kita sudah nyanyi-nyanyi. Sekarang saatnya adik-adik duduk. Siapkan telinga adik-adik, mata adik-adik, mulut adik-adik, dan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita nyanyikan satu lagu lagi. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita harus fokus sama Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Kita tetap berdoa, jangan perhatikan yang lain ya. Kita nyanyikan satu buah lagu. Jangan pernah menyerah, dimanapun kapanpun itu, dalam keadaan apapun kita jangan pernah menyerah. Yuk, kita nyanyikan satu lagu ini. Katakan dengan hati yang tulus. Kita nyanyikan buat Tuhan. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tangannya adik-adik. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan satu kali lagi yuk. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
bangkit berdiri yuk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Taruh tangan di dalam dada kita menyembah Tuhan. Menyerah bukanlah jawaban. Jangan pernah menyerah adik-adik. Bukanlah jawaban. Jangan pernah Selama berputus kita masih asa. Masih ada mujizat. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan Kita harus sanggup percaya Tuhan. Kita selalu berdoa. Jangan berputus asa. Hati menyambar. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi adik-adik. Yes, benar adik-adik. Mujizat Tuhan selalu ada bersama kita. Percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk adik-adik, kita tutup mata. Kita mau berdoa. Sebentar kita mau berfirman. Siapkan hati, telinga adik-adik. Tuhan, terima kasih buat ibadahmu hari ini Tuhan, buat apa yang sedang kau berikan pada kami. Tuhan, saat ini adik-adik, kita semua percaya Tuhan, kalau Engkau selalu senantiasa bersama kami Tuhan. Kapanpun itu Tuhan, dalam keadaan kami bersedih, dalam keadaan kami bersuka, berduka, Engkau selalu ada bersama kami kapanpun. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Taburkanlah firman-Mu di dalam hati adik-adik kami Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam hidup adik-adik, dan dapat kami berjalan bersama-Mu Tuhan, dan kami menerapkan firman-firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom. Apa kabar semuanya? Wah, senang sekali loh Kak Dina bisa berjumpa dengan kalian kembali di channel YouTube kesayangan kita semua di minggu ketiga bulan Juli di 2020. Apa kabar nih? Tetap semangat bukan? Tetap belajar mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa Kak Dina harus mengucap syukur? Karena kita punya Tuhan Yesus, itu lebih dari cukup. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Dina, untuk menebus dosa kalian, untuk menebus dosa mama papa, semua orang yang kita cintai. Apa yang lebih baik kalau bukan surga? Ya, kita ini penghuni surga loh. Kita dijamin sama Tuhan Yesus bahwa kita akan diselamatkan, kita akan masuk surga. Jika apa? Syaratnya cuma satu. Ya, caranya cuma kita ini beriman, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Selanjutnya kita memang harus taat apa yang menjadi perintahnya, kita menjauhi larangannya, ya. Nah, dari sini Kak Dina ini hari ini jadinya pengen cerita atau sharing yang Kak Dina kasih judul Tuhan Yesus sendirilah yang menyertai kita. Kenapa begitu? Jangankan seperti yang lain-lain ya. Tuhan Yesus saja sudah berani mati, rela mati di kayu salib untuk Kak Dina dan kalian semua. Nah,
Bagaimana caranya menyertai? Tuhan Yesus bisa memakai cara apapun, melalui hal apapun untuk membantu kita, untuk memberkati adik-adik dan orang tua kita semua. Berbagai cara, dari hal yang cuman sepele, Tuhan bisa pakai alat sekecil apapun untuk membantu kita. Kak, beneran? Soalnya gini, aku kan masih kecil, terus udah gitu kadang tuh aku sering dibully. Emang Tuhan bisa Kak bantu aku? Sekarang coba ingat-ingat, siapa yang tahu cerita tentang Nabi Musa? Keren kan beliau ini? Padahal ya Nabi Musa ini kesulitan bicara, bukan bisu, cuman lidahnya istilahnya berat. Ada di Alkitab dia menyebutkan, bahkan dia sendiri tuh ngomong gini, Tuhan, kok aku ini susah bicara loh Tuhan. Jadi Nabi Musa itu nggak bisa sulit untuk bisa bicara baik, bisa ngomong enak sama orang-orang, apalagi bangsa Israel itu kan sangat banyak. Nah, tapi Tuhan Yesus memilih Nabi Musa untuk mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Apalagi, ya itu pertama ya, Nabi Musa kesulitan, istilahnya bicaranya tidak bagus, kurang bagus. Terus alatnya yang dipilih waktu itu sangat simpel banget loh. Kalau tentara-tentara yang lain mungkin kalau perang gitu kan, pakai tembak, pakai tank, pakai mobil pakai bom untuk bisa menghancurkan musuh, ya kan? Tapi Musa itu cuman waktunya Musa punya mau apa? Dan Musa memakai alat, yaitu cuman sebatang kayu, tongkat, ya kan? Ingat nggak waktu Musa waktu dia ragu, kayaknya Tuhan Yesus bilang, yaudah lempar aja tongkat itu, dan tongkat kayu itu berubah jadi apa? Ular, ya kan? Itu untuk menunjukkan ke Musa bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatunya, bisa melakukan banyak hal yang itu tidak mungkin menjadi mungkin. Gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kemudian setelah tongkat itu menjadi ular, disuruh pegang lagi sama Musa, jadi tongkat lagi. Ajaib bukan? Bukan ajaib aja, tapi mujizat. Terlebih lagi, hanya dengan tongkat itu, gimana? Musa bisa membelah lautan, ya kan? Dasar laut itu kan dalam, adik-adik. Tapi laut itu bisa terbuka, sehingga waktu itu rakyat bangsa Israel dikejar sama Mesir karena bisa keluar dari tanah Mesir. Bangsa Mesir tidak rela, dia ingin mengambil bangsa Israel lagi untuk menjadi budaknya. Lalu dikejarlah sama bangsa Israel, tapi hanya dengan sebatang dengan tongkat kayu aja Musa bisa membelah lautan. Kak, tapi kan aku kecil, aku kan masih kecil, aku bisa apa Kak? Oh, jangan salah, masih inget gak sama ceritanya Daud? Daud mengalahkan siapa? Ya, Daud mengalahkan Goliat. Waktu itu kan saudara-saudara Daud ini kan besar-besar nih, gagah. Tapi Tuhan memilih Daud. Daud mengalahkan si raksasa itu. Namanya siapa? Yes, Goliat. Itu pasti kalian kenal. Nah, Daud masih kecil loh dibandingkan kakak-kakaknya yang tinggi besar itu, yang tentara itu. Tuhan Yesus lebih memilih Daud. Kenapa bisa gitu?
Jadi betul nggak? Syaratnya cuma satu sebenarnya. Kenapa Tuhan Yesus itu mencintai Daud? Karena Daud begitu mengasihi Tuhan Yesus. Daud berusaha taat sama Tuhan Yesus. Ya, kalau salah Daud tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia benar-benar mengakui dosanya dan dia meminta maaf, bertobat. Walaupun setelah itu misalkan kalau berdosa ada hukuman misalkan, tapi Daud mau melakukannya. Daud masih sangat menghormati, mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuat anak kecil itu yang katanya kecil, gak ada keterampilan sebagai tentara, tapi Tuhan Yesus melihat Daud dan menjadikan Daud menjadi raja besar, raja Israel yang bisa mengalahkan banyak musuh. Sampai akhirnya ada katakan kalimat kalau Saul mengalahkan musuh beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa. Nah, adik-adik, begitu juga Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang besar terhadap adik-adik, juga Kak Dina, bahkan orang tua, bahkan presiden kita Pak Jokowi. Tuhan Yesus bisa melakukan segala perkara besar. Di kondisi corona seperti ini pun Tuhan bisa mengalahkan, bisa membuat perkara besar, maksudnya perkara besar itu bisa melakukan mujizat besar. Jadi tugas kita cuma percaya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, menghindari apa yang dilarang Tuhan Yesus, dan kemudian mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan Tuhan Yesus datang loh pada saat adik-adik misalkan sedih, senang atau apapun, asalkan dipanggil dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus, aku ingin Engkau datang, aku rindu Tuhan Yesus. Kak Dina yakin Tuhan Yesus pasti datang. Ya, kemudian Kak, terus cara menyertai Tuhan Yesus gimana? Banyak cara. Kak Dina dan kalian semua tidak perlu tidak perlu tahu atau tidak perlu mengajari Tuhan Yesus untuk tahu bagaimana mengajari untuk membantu kita atau memberkati kita, karena Tuhan Yesus punya banyak cara. Contohnya ya Kak Dina kesaksian. Waktu itu anaknya Kak Dina kan sekarang sekolahnya masa-masa pandemi nih, masa-masa pandemi harus pakai online ya kan, biasanya menggunakan apa, handphone dan laptop biasanya ya, terserah. Kemudian doanya kita ini, anaknya Kak Dina waktunya harus pakai handphone untuk menunjang sekolahnya, untuk sekolah online-nya. Kalian tahu Tuhan Yesus itu memberkati anaknya Kak Dina dengan cara apa? Suaminya Kak Dina dapat hadiah loh, hadiah door prize, dari kantornya suaminya Kak Dina, sebuah handphonenya cukup bagus loh, dan akhirnya bisa digunakan oleh anaknya Kak Dina untuk belajar online. Jadi caranya Tuhan itu aneh, tidak harus waktu misalkan kalian butuh handphone, tidak harus mama papa kalian yang membelikan, tapi Tuhan bisa juga pakai cara itu tadi, hadiah ya kan, misalkan dari om dan tante, seperti itu. Nah, jadi Kak Dina harapin kalian semua di sini selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kalau kalian sedih, kalian takut, kalian merasa bahwa Tuhan aku ini gak bisa ngapa-ngapain loh, Tuhan aku tuh gak bisa apa-apa, katanya orang tuaku, katanya si A, katanya si B, katanya teman-temanku, aku ini maaf misalkan gak pinter, aku ini kurang cantik atau kurang ganteng misalkan. Tapi kalian itu berharga di matanya Tuhan. Tuhan bisa
mampukan kalian untuk menjadi sangat diberkati. Satu contoh lagi, Kak Dina itu pernah kenal, tahu ya. Jadi anak ini sekarang udah besar. Waktu itu dari keluarga yang kurang berada ya, sampai sekolah aja susah. Terus anaknya sendiri kurang pintar dibandingkan kakak-kakaknya yang lain. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan sama dia? Dia menjadi dokter loh. Iya, dia cerita kalau belajar itu kayak bukunya dokter itu konon tebal-tebal, adik-adik banyak sekali yang harus dibaca. Nah, Tuhan Yesus itu seperti kasih hikmat kalau dia belajar. Kamu belajar yang ini ya, kamu belajar yang itulah. Nah, itu yang namanya hikmat. Tuhan kasih tahu ke kalian, ini loh ya, nanti yang dipelajari 2 tambah 2, 3 tambah 3. Kamu jangan belajar dulu perkalian. Misalkan seperti itu. Itu salah satu cara Tuhan untuk menyertai kita. Misalkan pun hal-hal mau kecelakaan, maksudnya mau jatuh dari sepeda atau hal yang kurang baik juga, Tuhan bisa membantu kita, Tuhan bisa menyertai kita. Bahkan bisa jadi dalam hal sakit. Kak, sakit kok berkat? Kok katanya Tuhan masih menyertai kita kalau kita sakit? Masih. Tuhan mungkin izinkan kita sakit karena biar apa? Kita menghargai. Kalau sehat itu penting ya, kalau sehat itu sudah sangat bersyukur ya. Nah, itu salah satu cara Tuhan untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Karena Tuhan itu cuma pengen satu loh, Kak Dina dan kalian itu punya hati yang takut akan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang baik, kita menjadi pribadi yang benar, kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Itu baru berkat yang sesungguhnya ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian merasa aku masih kecil Kak Dina, aku gak bisa apa-apa Kak Dina, aku gak pintar Kak Dina, aku gak cantik Kak Dina. No, apapun dari diri kita harus mengucap syukur. Karena kita ini berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan bisa melakukan segala mujizat, segala kebaikan atas diri kita ya. Kak Dina punya ayat nih, kalian bisa baca di Ulangan 31 ayat 8. Kak Dina baca ya, kalau kalian ada Alkitab lagi di rumah bisa dibaca lagi. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi kalau pandemi gini jangan takut ya. Kalau misalkan kalian takut, ingat aja ayat ini. Oh ya, aku nggak perlu takut karena Tuhan Yesus itu ada selalu menyertai aku. Tuhan Yesus selalu ada di depan aku. Tidak hanya di depan, Tuhan bisa di kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Semuanya Tuhan bisa pakai. Tuhan ada di sekitar kita ya. Tuhan ada beserta kita. Oke, jadi doakan mama papa kalian. Kalau misalkan Kak, mama papa sekarang misalkan ada yang gak bekerja, doakan Tuhan akan terus memelihara kalian ya. Walaupun dengan caranya yang ajaib, bisa jadi Tuhan mengirimkan bantuan-bantuan itu dengan caranya yang luar biasa pokoknya Tuhan Yesus itu. Oke, segitu aja sharingnya Kak Dina pada episode kali ini. Kita akan, harapan Kak Dina, kita semua, Kak Dina juga untuk terus untuk terus mengucap syukur, terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan takut ya, jangan patah hati, jangan ragu-ragu.
Oke, untuk percaya dengan Tuhan Yesus tidak perlu ragu, karena sudah terbukti Tuhan Yesus itu baik. Oke, yuk kita akhiri sharing pada hari ini. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita, dan Tuhan boleh melakukan banyak hal untuk Indonesia, agar Indonesia dipulihkan, agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu kepada kami. Karena kemurahan-Mu lah kepada kami Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini dengan sukacita, penuh ucapan syukur, dalam keadaan sehat. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk hal itu. Terima kasih Tuhan, bimbing kami semua agar kami boleh menjadi Laskar Kristus, kami boleh menjadi pengikut-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami selesai firman pada malam hari ini, tapi biarlah Tuhan penyertaan-Mu, kuasa-Mu ada selalu menyertai adik-adik di rumah dan hamba-Mu ini. Kita semua Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye bye. Hai teman-teman, apa kabar? Nama saya adalah Jesselyn Angelika. Saya kelas 5 SD. Ingat ya, jika perlu dicatat. Ayat favorit saya adalah Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya suka ayat itu karena mengingatkan saya untuk berjaga-jaga supaya iman saya jauh lebih dalam dengan Tuhan dan jauh lebih dekat kepada Tuhan. Saya ingin menyaksikan. Dulu saya adalah orang yang suka marah. Lalu saya telah membaca-baca dan bertemu ayat ini. Ya, ayat ini mengingatkan saya untuk harus bertobat. Jika saya mau marah, saya mengingat ayat ini. Oh iya, saya harus bertobat supaya saya tidak marah-marah lagi. Lah, untuk teman-teman yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan, suka marah-marah, suka berbohong, dan tidak sopan dengan orang tua, yuk bertobat. Yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan bisa jauh lebih dekat. Yang berbohong bisa jujur. Yang tidak sopan dengan orang tua bisa sopan, taat. Dan juga yang suka marah-marah, sabar ya. Di ayat ini kita diajarkan untuk jika kita melakukan kesalahan, kita harus cepat-cepat bertobat ya. God bless you all. Halo teman-teman, nama saya Joseph, saya kelas 5. Hari ini saya ingin membagikan ayat favorit saya di Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah mendapatkannya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena ayat ini yang bisa membuat hati saya senang saat Tuhan berkenan dan Tuhan mengabulkan doa saya. Suatu saat saya ingin mempunyai sebuah PS. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian ternyata nenek saya sudah membelikan saya PS yang saya impikan. Terima kasih. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Nama saya Tiffany. Saya kelas 5 SD. Hari ini saya mau menceritakan ayat favorit saya di Mazmur 119 ayat 105 yang bunyinya,
Firman-Mu itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalian tahu tidak lagunya? Seperti ini. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mudah sekali kan lagunya? Karena itulah saya suka ayat ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita melalui firman-Nya dalam keadaan susah maupun senang. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Deep in my heart I see